Halo semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Nah, ini pertemuan kita yang pertama loh dalam tahun ajaran baru ini. Oleh karena itu, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya LinkedIn, panggil saja Ibu LinkedIn. Untuk seterusnya, kita akan belajar bersama. Adapun materi yang akan kita pelajari di kelas 9 ini dominan tentang kondisi regional dunia. Oleh karena itu, saya sarankan buat kita semua, mari kita lebih rajin memperhatikan globe atau peta. Kalau seandainya di rumah kita nggak memiliki peta atau globe, kita bisa lihat di internet. Ada aplikasi, saya perkenalkan namanya aplikasi Setera. Di aplikasi Setera itu kita bisa melatih kemampuan kita untuk mengenal daerah-daerah atau negara-negara di dunia ini. Mari kita berlatih agar kita lebih memahami tentang kondisi geografis regional dunia ini. Baik, kita mulai ya. Pertemuan kita kali ini kita akan mempelajari tentang kondisi geografis benua Asia dan benua lainnya. Adapun materi yang akan kita pelajari pada saat ini adalah kondisi benua Asia. Nah, kita tahu bahwa benua ini dulu satu adanya, disebut dengan Pangea. Lautnya juga satu, yaitu Laut Tetis. Kemudian ada pergerakan sehingga Pangea ini terpecah menjadi dua, yaitu benua Laurasia dan benua Gondwana. Kamu bisa memperhatikan peta yang di sebelah kiri layar kamu, memperhatikan bagaimana proses perpecahan dari benua-benua ini, prosesnya sampai hingga saat ini terpecah menjadi sedemikian rupa. Jadi saya ulangi, awalnya benua ini satu, yaitu Pangea, benua yang luas. Kemudian lautnya juga satu, yang disebut dengan Laut Tetis. Kemudian karena ada pergerakan, maka terbagilah menjadi dua lempeng, yaitu Laurasia dan Gondwana. Laurasia sendiri sekarang ini berkembang menjadi Eropa, Asia dengan Amerika Utara. Sedangkan Gondwana sekarang akan menjadi Afrika, kemudian Amerika Selatan, kemudian Australia dengan Antartika. Nah, demikian perkembangan pergerakan lempeng benua ini. Kita akan hanya khusus pada pertemuan ini mempelajari tentang Asia. Baik, adapun yang akan kita pelajari tentang kondisi benua Asia ini, kita akan mempelajari tentang letak dan luasnya, kemudian kawasan dan negara-negaranya, kemudian bentang alamnya, yang meliputi tentang kondisi iklim, kondisi alam, tata air, tanah, flora dan fauna di benua Asia secara umum. Perhatikan peta benua Asia di layar sebelah kiri kamu. Kamu bisa melihat posisinya di globe di antara benua-benua lainnya adalah sedemikian rupa. Itu yang diberi arsir warna hijau, itulah benua Asia. Baik, kita akan lanjutkan. Kita akan bahas mengenai letak dan luas benua Asia. Letak astronomis benua Asia adalah 77 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 169 derajat bujur timur. Silakan perhatikan petanya. Kemudian batasnya di sebelah utara adalah Samudra Arktik.
Nah, demikian ditunjukkan oleh tanda panahnya. Kemudian di sebelah selatan adalah Samudra Hindia. Demikian yang sudah dilingkari. Kemudian di sebelah barat daya adalah Laut Merah dan Laut Tengah. Nah, dilingkari Laut Merah, perhatikan, dengan Laut Tengah yang ditunjukkan oleh tanda panah. Kemudian di sebelah timur adalah Selat Bering dan Samudra Pasifik. Yaitu dia yang dilingkari Selat Bering dan Samudra Pasifik. Kawasan dan negara di benua Asia. Yang pertama, Asia Barat. Asia Barat itu yang ditunjukkan oleh tanda panah warna biru. Kemudian Asia Timur yang warna benuanya diarsir dengan warna kekuningan. Kemudian Asia Tengah, tentu saja yang Sentral Asia warna biru. Kemudian Asia Tenggara, ini tidak asing lagi, yang warna hijau. Dan Asia Selatan yang warna merah pekat. Asia Barat sendiri terdiri dari Syria atau Suriah, Lebanon, Jordania, Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, Qatar, Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Palestina, dan Armenia. Kemudian seperti gambar peta yang di sampingnya, silakan mari kita perhatikan bersama-sama satu persatu agar lebih mengenal letak dari negara-negara ini. Kemudian kita lanjutkan. Asia Timur terdiri dari Hong Kong, Taiwan, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, RRC, Makau, Mongolia. Hong Kong dan Makau saat ini masuk ke negara RRC. Perhatikan petanya. Kemudian Asia Tengah terdiri dari Uzbekistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Kazakhstan. Kemudian Asia Tenggara, Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Timor Leste. Kemudian Asia Selatan terdiri dari India, Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, dan Maladewa. Kemudian kita akan membahas tentang bentang alam benua Asia. Yang pertama adalah iklim benua Asia. Iklim dingin tentu saja meliputi daerah Asia di bagian utara, terutama daratan Siberia. Di daerah Siberia ini dia lebih dominan memiliki iklim kontinental kutub atau subarktik. Iklimnya ini memiliki musim panas yang sangat singkat dan musim dingin yang lebih panjang. Kemudian iklim kontinental. Kontinental ini disebut dengan iklim daratan. Iklim daratan terdapat di Asia Tengah dan Cina bagian barat laut. Terutama di daerah ini akan membentuk daerah-daerah gurun. Misalnya gurun Gobi di daerah Cina yang paling kering, gurun Taklamakan. Sedangkan iklim subtropis basah itu mendominasi wilayah Cina bagian timur. Kemudian wilayah ini memiliki curah hujan yang banyak dan dia dipengaruhi oleh angin muson tenggara dari Samudra Pasifik. Ada iklim tropis basah. Iklim tropis basah ini sebagian besar terdapat di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Termasuklah kita, Indonesia, berarti memiliki iklim tropis basah. Di wilayah ini, curah hujannya cukup tinggi, antara 1000 sampai 2000 mm per tahun.
iklim tropis sendiri sangat dipengaruhi oleh angin muson yang mengakibatkan terjadinya musim kemarau dan musim hujan. Kemudian iklim gurun, iklim kering. Di iklim kering ini curah hujannya sangat rendah, sekitar 250 sampai 220 mm per tahun. Kemudian iklim gurun ini terbentuk karena adanya angin yang berasal dari daerah gurun yang sifatnya kering. Lokasinya sekitaran di Asia Barat, terutama di Jazirah Arab dan Asia Tengah di sekitar Gurun Gobi. Kemudian bentang alamnya sendiri, yang pertama, benua Asia itu terdiri dari rangkaian pegunungan. Ada banyak pegunungan yang membentang di Asia, yaitu pegunungan Himalaya dan pegunungan Hindukush di India, pegunungan Zagros, pegunungan Iran, pegunungan Altai, pegunungan Kunlun, pegunungan Siberia, dan pegunungan Karakorum di Semenanjung Malaya. Kemudian ada daerah plato, yaitu diantaranya plato Dekan yang terdapat di India, plato Anatoli di Turki, plato Tibet di RRC, plato Arabia di Arab, dan plato Yunan di RRC. Ini adalah gambar plato Dekan. Kemudian daerah basin atau cekungan, terdapat beberapa cekungan, di mana cekungan ini kemudian terisi air dan menjadi lautan, seperti Laut Kaspi, Laut Baikal, Laut Balkas, kemudian Danau Urmia, dan Laut Mati. Kemudian bentang alam di benua Asia juga terdiri dari beberapa rembah sungai. Sungai-sungai ini memiliki endapan lumpur dan membawa material-material yang dapat menyuburkan tanah di sekitar daerah aliran sungai. Sungai-sungai yang terkenal di Asia diantaranya Sungai Gangga, Yangtze, Sungai Ops, Huanghe, Amur, Mekong, Lena, Yenisei, dan Sungai Indus. Kemudian di benua Asia juga memiliki wilayah gurun serta hutan hujan tropis. Gurun di Asia kita tahu terdapat di wilayah India ada Gurun Thar. Kemudian di wilayah Cina ada Gurun Gobi dan Gurun Taklamakan. Di Timur Tengah ada Gurun Arab dan Gurun Ruk Alkali. Sedangkan hutan hujan tropis itu membentang luas di wilayah Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Sekarang kita membahas tata air di benua Asia. Kita tahu benua Asia ini memiliki banyak sungai, di antaranya Sungai Yangtze. Sungai Yangtze ini adalah sungai yang terpanjang di Asia. Kemudian diikuti dengan Sungai Huanghe atau Sungai Kuning, juga masih terdapat di RRC. Perhatikan di peta aliran sungainya. Kemudian ada Sungai Mekong. Sungai Mekong ini melewati 5 negara, mulai dari Thailand, kemudian ke Kamboja, Laos, Cina, Myanmar, dan Vietnam. Kemudian ada Sungai Gangga. Sungai Gangga ini kita kenal dengan sungai suci bagi orang India, dan mereka biasanya mengadakan ritual keagamaan di Sungai Gangga ini. Kemudian ada Sungai Irrawaddy. Sungai Irrawaddy terdapat di daerah Myanmar. Nah, sungai-sungai ini memiliki banyak manfaat ya. Di antaranya sebagai alat transportasi. Jangan lupa tentu saja ada perairan perikanan, perairan darat ya. Kemudian sungai juga dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga air (PLTA), juga untuk rekreasi, dan bahkan ada untuk kebutuhan rumah tangga.
seperti biasanya masyarakat di tepi sungai masih melakukan MCK di daerah aliran sungai. Nah, sungai ini banyak membawa lumpur. Endapan lumpur yang dibawa oleh sungai ini akan membentuk tanah yang disebut dengan tanah aluvial yang sifatnya sangat subur. Baik, di benua Asia juga terdapat beberapa danau yang luas. Yang paling luas adalah Danau Laut Kaspia, karena luasnya disebut dengan laut. Lantas kenapa ada kata danau? Karena dia terkurung, tidak lepas ke lautan bebas. Jadi Danau Laut Kaspia ini meliputi 6 negara, yaitu Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Rusia, dan Turkmenistan. Kemudian Danau Laut Kaspia ini kaya akan kandungan minyak bumi dan persediaan gas alam. Kemudian kita lanjutkan dengan danau yang kedua luasnya, yaitu Danau Baikal. Danau Baikal ini terletak di Rusia. Nah, 90% airnya air tawar. Yang semua air tawar di Rusia ini hampir seluruhnya berasal dari Danau Baikal. Kemudian dia dijuluki dengan mata biru Siberia. Kemudian ada Danau Balkas. Danau Balkas terletak di Kazakhstan. Nah, air yang berada di bagian timur danau ini air asin. Sedangkan airnya di bagian barat yaitu tidak asin. Oke. Kemudian jenis tanah di benua Asia ada tanah aluvial. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa tanah aluvial itu berasal dari endapan lumpur sungai dan sifatnya subur. Tentu saja tanah aluvial ini akan berada di tepi-tepi sungai, di aliran-aliran sungai. Seperti di sekitar aliran sungai Tigris, sungai Indus, sungai Gangga, dan sungai di negara-negara lainnya. Kemudian ada tanah vulkanis. Tanah vulkanis juga sifatnya subur, karena dia berasal dari abu hasil letusan gunung api. Kemudian ada tanah latosol. Tanah latosol ini tanah yang warnanya merah. Banyak mengandung unsur besi karena sudah tercuci oleh air hujan. Jadi biasanya di daerah-daerah yang curah hujannya tinggi, tanahnya itu adalah tanah latosol atau laterit. Karena kandungan haranya banyak tercuci oleh air hujan, sehingga banyak mengandung unsur zat besi. Maka warna tanahnya ini berwarna merah, tanah laterit. Kemudian ada tanah potjol. Tanah potjol dikenal dengan tanah merah kuning. Tanah merah kuning ini terbentuk karena curah hujan juga yang tinggi, namun suhu yang rendah dan tingkat kesuburannya relatif rendah, dan ini ditemukan di daerah Asia Utara. Sekarang kita akan membahas tentang flora dan fauna di Asia. Di Asia Utara, karena iklimnya dingin, maka flora yang tumbuh di situ adalah tundra. Tundra itu padang lumut. Ya, lumut ini mampu bertahan hidup di daerah ketika musim dingin. Jadi, ketika musim dingin, si lumut ini masih mampu bertahan hidup. Walaupun seolah kelihatannya mati, ternyata dia tidak mati, dan ketika musim panas nanti dia akan berbunga dalam waktu yang singkat. Faunanya di Asia Utara, karena Asia Utara itu iklimnya dingin, tentu saja fauna yang dapat bertahan hidup di sini adalah fauna yang di fauna yang di daerah iklim dingin, seperti penguin, mus, serigala abu-abu, ada beruang es, ya. Baik. Di Asia Barat dan Asia Tengah, tumbuhannya itu terdiri dari halosilon. Kamu bisa melihat di fotonya. Kemudian ada Pinus Aleppo, ada Cistus, ada mastik. Kemudian faunanya itu ada unta, ada gazelle, ada kucing pasir, dan ada jakal. Umumnya daerah Asia Barat dengan Asia Tengah ini dominan iklimnya kering. Maka tumbuhannya pun yang mampu hidup ya seperti yang tampak di gambar di layar kita ini.
Kemudian Asia Timur ini dominan dengan adanya pohon ek, pohon palem, pohon bambu, magnolia. Nah, ciri khas dari benua Asia di bagian timur adalah faunanya, yaitu fauna panda. Kemudian di Asia Selatan dan Asia Tenggara tentu saja ada hutan hujan tropis karena curah hujannya tinggi. Maka pohon-pohon yang tumbuh juga tinggi, besar. Maka terbentuklah hutan hujan tropis. Dan biasanya hewannya itu termasuk hewan oriental, yaitu harimau, gajah, orangutan, banteng, dan sebagainya, yang termasuk dalam mamalia yang besar-besar. Demikian keterangan saya tentang kondisi geografis benua Asia. Silakan Anda mempelajarinya baik-baik tentang letak-letak negara yang ditampilkan di peta, karena perlu untuk kita ketahui bersama tentang letak-letak dari negara-negara ini agar kita lebih memahami tentang kondisi geografis benua Asia ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.